Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Musim Dividen tahun 2025 sudah dekat. Manfaatkan sebaik mungkin. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Musim dividen sudah semakin dekat dan ini adalah momen yang spesial bagi para investor. Jadi kalau kamu punya saham atau bahkan berencana untuk membeli saham, kamu harus benar-benar tahu cara memanfaatkan musim dividen ini dengan sebaik-baiknya. Penasaran? Simak video ini hingga selesai. Sebagai investor saham, kamu tentu sudah tahu bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan dari pasar saham. Salah satunya adalah melalui capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Kamu beli harga 5.000, kamu jual harga 6.000, kamu untung Rp1.000. Tapi ada satu lagi cara yang tidak kalah penting, yaitu lewat dividen. Dan yang lebih menarik, sebentar lagi kita akan memasuki musim dividen. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan musim dividen itu. Jadi musim dividen adalah periode di mana banyak perusahaan membagikan sebagian dari keuntungan mereka kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Biasanya, ini terjadi setiap kuartal atau tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang bagi dividen 1 kali setahun, 2 kali setahun, 3 kali setahun, dan seterusnya. Nah, bagi kamu yang sudah berinvestasi, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, karena ini adalah peluang untuk mendapatkan pendapatan pasif tanpa harus menjual saham. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu info tentang jadwal dividen perusahaan yang ada di bursa, kamu bisa juga cek di website KSEI. Berikut ini tampilannya dan contoh informasi yang diterbitkan di bulan Januari tahun 2025, yaitu kurs tengah pelaksanaan dividen interim ADRO, jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim GTSI, jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim KUAS. Sekarang kita lihat sekilas tentang informasi dari KSEI untuk tahun 2024 bulan Januari hingga Maret, dan ini bisa dijadikan referensi untuk tahun 2025 ini. Pertama, untuk bulan Januari, beberapa pengumuman adalah sebagai berikut. Kurs tengah pelaksanaan dividen interim ADRO, jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim saham SDRA, jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim saham AMOR. Untuk bulan Februari, perubahan jadwal dividen interim saham AMOR, jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai saham BJTM, jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai XCID dan PJAA. Untuk bulan Maret. Nah, untuk bulan Maret ini sendiri banyak saham-saham besar yang membagikan dividen atau memiliki jadwal pembagian dividen entah itu di bulan Maret atau di bulan April. Contohnya seperti BMRI, BBCA, NISP, BTPN, BDMN, BBNI, BBRI, dan masih banyak lagi. Untuk detailnya silahkan kamu lihat sendiri berdasarkan data yang ada di website tersebut. Kenapa sih musim dividen itu sangat penting? Kenapa kamu sebaiknya peduli? Dividen ini bisa jadi sumber penghasilan pasif yang stabil. Coba bayangkan, jika kamu memiliki saham yang membayar dividen secara teratur, kamu bisa mendapatkan uang tunai hanya dengan memiliki saham tersebut. Dengan kata lain, dividen bisa dikatakan sebagai uang tunggu sehingga kamu nantinya memutuskan untuk menjual saham tersebut. Selain itu, dividen juga seringkali menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Kalau perusahaan rutin bayar dividen dan menaikkan dari tahun ke tahun, itu bisa jadi tanda bahwa perusahaan tersebut punya performa keuangan yang stabil dan baik. Kamu tentu sudah tahu bahwa dividen berasal dari laba yang dicapai. Dan apabila labanya meningkat, kamu tentu sudah tahu bahwa secara logika seharusnya dividen per share yang dibagikan juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Karena dividen bisa jadi satu bukti kalau perusahaan memang benar-benar hasilkan laba yang real. Namun meskipun kelihatannya menggiurkan, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum memutuskan untuk membeli saham hanya demi dividen. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan musim dividen ini dengan sebaik-baiknya. Strategi pertama yang wajib diterapkan adalah memilih saham dengan dividen yield yang menarik. Jadi apa itu dividen yield? Sederhananya, dividen yield adalah persentase antara jumlah dividen yang dibagikan dengan harga saham. Semakin tinggi yieldnya, semakin besar dividen yang akan kamu terima. Tapi ingat, jangan hanya terfokus pada angka yield yang tinggi tanpa melihat fundamental perusahaan. Kalau dividen yield tinggi tapi perusahaan tidak sehat, bisa jadi dividen tersebut hanya perangkap saja. Tidak semua saham yang bagi dividen dengan yield yang tinggi adalah saham yang bagus. Kamu bisa lihat berdasarkan beberapa aspek. Contohnya seperti historical pembagian dividennya seperti apa,
pencapaian laba yang mereka capai seperti apa, berasal dari manakah sumber dividen yang mereka bagikan ini, apakah dari laba yang mereka capai ataukah karena mengambil dana dari ekuitas atau return earnings atau laba yang ditahan. Jadi pastikan kamu melakukan riset dan memilih perusahaan yang memang memiliki kinerja keuangan stabil dan berpotensi untuk terus membayar dividen di masa depan. Kamu bisa lihat laporan keuangan mereka seperti laba bersih dan cash flow perusahaan. Karena ingat, untuk mengejar dividen, kita tidak hanya fokus kepada dividen saat ini, tapi juga dividen di masa mendatang. Tidak ada gunanya jika dividen saat ini besar, tapi kemudian 1 tahun ke depan tidak lagi membayar dividen. Strategi kedua yang tidak kalah penting adalah memperhatikan tanggal cum date dan ex date dividen. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan dividen, pastikan kamu sudah memiliki saham maksimal cum date dan sebelum tanggal ex date-nya. Sebagai informasi juga, biasanya saat ex-date, harga saham akan dibanting sejumlah persentase dividen yang dibagikan. Misal, jika dividen yield-nya 10%, kemungkinan besar biasanya harga sahamnya akan turun 10%. Apabila dividen yield-nya 5%, kemungkinan besar di ex-date harga sahamnya akan turun 5%. Begitu juga seterusnya. Hal ini sebenarnya bisa dimanfaatkan kalau kamu mau cari capital gain dalam jangka pendek. Artinya, kamu tentu harus tahu bahwa saham tersebut memang bagus. Saat ex-date dan terjadi penurunan harga saham sebesar dividen yield-nya, kamu bisa memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan pembelian dan menjual lagi saat harga sahamnya kembali naik. Jangan sampai kelewatan momen penting ini. Oleh karena itu, pastikan kamu memeriksa jadwal ex-dividen dari saham-saham yang kamu minati agar bisa mendapatkan dividen yang maksimal. Selanjutnya, strategi yang sering digunakan oleh investor cerdas adalah reinvestasi dividen. Jadi bukannya mengambil uang dividen yang untuk dipakai, tapi kamu justru menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham. Kenapa? Karena dengan reinvestasi dividen, kamu bisa memanfaatkan compounding effect atau efek bunga berbunga. Semakin banyak saham yang kamu miliki, semakin besar potensi dividen yang akan kamu terima dan keuntungan kamu akan berkembang lebih cepat. Ini adalah strategi jangka panjang yang sangat ampuh untuk meningkatkan nilai portofolio saham kamu. Jadi jangan ragu untuk reinvest dividen yang kamu terima, karena itu adalah cara untuk memperbesar portofolio tanpa harus top up dana. Namun teman-teman, meskipun musim dividen ini sangat menggiurkan, ada juga beberapa risiko yang perlu kamu waspadai. Salah satunya adalah risiko perusahaan yang tiba-tiba mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen. Kamu tentu tahu bahwa keputusan bayar tidaknya dividen, besar tidaknya dividen tergantung saat ROPS. Bisa saja di masa lalu mungkin perusahaan membayarkan dividen dengan nilai yang tinggi, tapi karena adanya suatu kepentingan atau karena adanya suatu tujuan tertentu, maka di tahun ini tiba-tiba perusahaan mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen. Itu merupakan salah satu risikonya. Hal ini bisa terjadi jika perusahaan menghadapi masalah keuangan atau jika mereka memutuskan untuk lebih fokus pada ekspansi dan reinvestasi daripada membayar dividen. Oleh karena itu, penting sekali untuk selalu memantau kondisi keuangan perusahaan dan tidak hanya fokus pada dividen saja. Selain itu, kamu juga harus memeriksa payout ratio, yaitu rasio antara laba yang dibagikan sebagai dividen dan total laba perusahaan. Kalau payout rasionya terlalu tinggi, bisa jadi perusahaan sedang menggunakan hampir seluruh labanya untuk membayar dividen, yang bisa berisiko bagi keberlanjutan dividen di masa depan. Tapi ini kembali lagi, setiap saham atau setiap perusahaan punya case yang berbeda. Mungkin ada perusahaan yang sudah terlalu besar sehingga payout rasionya juga besar. Tapi jika perusahaan itu masih berskala menengah atau kecil tapi memiliki payout rasio yang 100% misalnya, hal tersebut bisa jadi tanda tanya lebih lanjut. Jadi bagaimana cara memilih saham dividen terbaik? Pertama, pastikan perusahaan tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam membayar dividen secara konsisten, setidaknya 5-10 tahun terakhir. Kedua, pilih perusahaan dengan fundamental yang sehat, seperti profitabilitas yang stabil dan arus kas yang kuat. Dua poin yang bisa kamu lihat adalah pertumbuhan laba dan pertumbuhan ekuitas. Ketiga, perhatikan prospek masa depan perusahaan tersebut. Apakah ada potensi pertumbuhan yang baik atau justru stagnan? Ini kamu bisa lihat dari industri yang kamu sedang amati. Apakah industri perusahaan ini merupakan industri yang masih prospek ke depannya atau justru sunset industri? Jadi musim dividen adalah kesempatan emas untuk mendapatkan penghasilan pasif dari investasi kamu. Dengan memilih saham yang tepat, memperhatikan tanggal ex-date dividen, dan menggunakan strategi reinvestasi, kamu bisa memaksimalkan keuntungan yang didapat dari dividen ini. Tapi ingat, selalu lakukan riset sebelum membeli saham, dan pastikan perusahaan yang kamu pilih sehat dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Jika kamu ingin mencari saham-saham yang memiliki tawaran dividen yang cukup menarik,
Mungkin kamu bisa melihat pada indeks high dividend. Dalam hal ini, saya coba filter untuk saham-saham yang menghasilkan laba di atas 4 triliun rupiah di tahun 2024 hingga Q3-nya. Di sini kamu bisa lihat beberapa nama saham, seperti BRI dengan laba 45 triliun, Mandiri dengan laba 42 triliun, BCA 41 triliun, ASII 25 triliun, ADRO 17,9, TLKM 17,6, BBNI 16,3, UNTR 15,5, INDF 8,7, ICBP 8,1, dan ITMG 4,1 triliun rupiah. Tapi ingat, ini saya hanya filter dari sisi laba saja, karena ada banyak faktor juga yang perlu kamu pertimbangkan. Contohnya seperti valuasi, rasio hutangnya, potensi pembayaran dividen berapa persen yieldnya, dan lain sebagainya. Dan ingat, semua saham yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah kamu ingin memanfaatkan musim dividen tahun 2025 ini sebaik mungkin? Biasanya memang periodenya sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei atau bulan Juni. Ingat, kamu harus pertimbangkan banyak aspek, baik itu dari sisi profitnya maupun dari sisi resikonya juga. Semoga dengan musim dividen di tahun 2025 ini bisa berdampak positif kepada portofoliomu. Dan semoga video ini juga bisa memberikan kamu manfaat baru. Sebagai informasi, saya juga sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini saya mau bahas topik menarik yang mungkin belum pernah kamu tonton. Topik ini mungkin akan booming di tahun 2025. Tapi menurut saya, waktu yang paling tepat untuk membahas adalah akhir tahun 2024. Topik yang dimaksud adalah perihal dividen tahun 2025. Saya mau sedikit sharing tentang proyeksi dividen di tahun depan. Saham seperti apa yang sebaiknya dipertimbangkan untuk dibeli apabila mengincar dividen. Dan jika sudah tahu sahamnya, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk membeli. Semoga dengan video ini di tahun depan, perolehan dividen kamu jadi lebih maksimal. Ditambah lagi, siapa tahu kamu bisa dapat double, yaitu capital gain dan dividen. Untuk itu, kamu perlu memaksimalkan posisi entry agar hasil bisa maksimal. Tanpa basa-basi lagi, mari simak video ini. Selain itu, semua saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Poin pertama, kenapa dividen menarik? Jawaban saya sederhana. Karena dividen itu uang gratis yang diberikan oleh perusahaan. Siapa di sini yang tidak mau uang gratis? Tentu semua mau kan? Nah, dividen ini menarik karena merupakan uang gratis yang diperoleh tanpa susah payah. Hanya perlu beli sahamnya dan otomatis dividen akan masuk di rekening sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan catatan, perusahaan memutuskan untuk bagi dividen. Kalau capital gain butuh skill analisa, dividen tidak butuh skill apapun. Karena yang dibutuhkan adalah uang untuk beli saham. Selama ada uang untuk beli saham dan perusahaan bagi dividen, kamu akan terima dividen sesuai dengan periode yang ditetapkan. Lalu bagaimana caranya mencari saham dividen yang menarik? Setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kamu jadikan referensi. Mari kita bahas secara sekilas. Pertama, cari saham yang konsisten bagi dividen 10 tahun terakhir. Poin utama yang harus dilihat adalah memastikan saham itu konsisten bagi dividen setidaknya 10 tahun terakhir. Tujuan awalnya untuk meyakini bahwa di tahun depan emiten ini akan tetap bagi dividen. Karena yang kita incar adalah dividen, jadi akan menjadi sangat disayangkan jika ternyata sudah beli sahamnya, tapi ternyata tidak bagi dividen. Dan jika hal itu terjadi, berarti kamu mengalami opportunity loss, yang mana sebenarnya sudah bisa memperoleh uang gratis di tahun depan, tapi ternyata hal itu tidak diperoleh. Salah satu tolak ukur yang bisa dilihat untuk menilai konsistensi perusahaan dalam membagi dividen adalah tahun 2021. Dividen biasanya dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Artinya, dividen untuk kinerja tahun 2020 biasanya dibagi tahun 2021. Kamu tentu tahu bahwa tahun 2020 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan kinerjanya menurun. Nah, untuk melihat komitmen perusahaan dalam membagi dividen, kita bisa melihat saat kinerjanya turun. Apakah mereka tetap komitmen bagi dividen atau tidak pada saat terjadi krisis ekonomi? Karena jika perusahaan itu sudah berkomitmen, seharusnya meski kinerjanya turun, mereka tetap bagi dividen, meski nominal dividennya cenderung lebih kecil. Ingat, ini hanya berlaku bagi perusahaan yang konsisten cetak laba, dan tidak berlaku bagi perusahaan yang laba ruginya fluktuatif, di mana kadang laba, tapi kadang juga rugi. Kedua, pilih yang dividen payout rasionya stabil. Setelah dapat list saham yang konsisten bagi dividen selama 10 tahun, langkah berikutnya adalah mencari saham yang dividen payout rasionya stabil. Tujuannya apa? Agar proyeksi dividen yang dibuat menjadi lebih akurat.
kamu tentu lebih yakin perusahaan yang konsisten bagi dividen payout ratio 50% dibandingkan yang kadang bagi payout ratio 20% tapi kadang 70%. Karena jika konsisten bagi dividen payout rasionya 50%, berarti kemungkinan di tahun depan mereka juga akan bagi dividen dengan persentase yang serupa. Jadi, kamu bisa lebih mudah melakukan proyeksi dari laba yang diperoleh di tahun 2024. Bagi kamu yang belum tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai, dan payout ratio itu merupakan berapa persen laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sedangkan sisanya akan dijadikan laba ditahan atau retained earnings untuk menambah modal. Contoh, misalnya perusahaan memperoleh laba 1 triliun di tahun 2024. Dari RUPS, perusahaan memutuskan bagi dividen dengan payout ratio 60%. Artinya 600 miliar akan dibagi kepada pemegang saham dan 400 juta akan dijadikan laba ditahan untuk menambah modal. Selanjutnya, kamu hanya perlu membagi angka 600 miliar itu dengan lembar saham beredar untuk tahu berapa nominal dividen per lembarnya. Sebagai koreksi, ini bukan 400 juta tapi 400 miliar rupiah. Ketiga, cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Jika sudah ditemukan saham yang dividen payout rasionya stabil, barulah kamu bisa melanjutkan ke langkah ini. Apabila payout rasionya stabil, saat perusahaan mencetak laba yang lebih besar di tahun 2024, berarti secara logika dividennya juga seharusnya akan lebih besar. Itulah alasannya kenapa sebaiknya cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Saat video ini dibuat, mungkin laporan keuangan paling update masih Q2 2024. Artinya, kamu perlu membuat proyeksi terkait laba hingga akhir tahun. Caranya mudah, kalikan 2 saja dari laba Q2 2024. Misal, laba hingga Q2 ini adalah 1 triliun. Berarti proyeksi laba hingga akhir Desember tahun ini adalah 2 triliun. Tentu saja ini masih proyeksi, bisa benar bisa juga salah. Karena kita hanya membuat proyeksi laba Juli ke Desember dengan asumsi sama seperti laba Januari ke Juni. Tapi setidaknya dengan cara ini, kamu punya gambaran tentang kinerja perusahaan hingga akhir tahun. Sekarang, jika sudah memperoleh proyeksi laba, kamu jadi bisa memperkirakan potensi dividennya. Misal, payout rasionya konsisten di angka 60%, berarti perkiraan total dividen sekitar 1,2 miliar. Angka ini menjadi lebih besar jika terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Misal, laba tahun 2023 hanya 1,5 triliun dan diproyeksikan laba tahun 2024 menjadi 2 triliun. Dengan payout rasio dividen yang sama, berarti dividen yang dibagi di tahun 2024 seharusnya menjadi lebih besar dibandingkan tahun 2023. Ingat, dividen biasa dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Keempat, analisa saham yang dividen yield-nya menarik. Setelah kamu memperoleh nama saham yang konsisten bagi dividen, angka proyeksi laba dan dividen payout ratio, barulah kamu menghitung persentase dividen yield. Tentunya semakin besar dividen yield akan semakin menarik karena dividen yield itu seperti bunga deposito dan obligasi. Besarnya dividen yield bergantung pada di harga berapa kamu beli saham itu dan jumlah dividen per share-nya. Jadi selain mencari saham yang dividen per share-nya kemungkinan naik dibandingkan tahun sebelumnya, kamu juga harus pastikan harga beli itu masih masuk akal dan belum terlalu mahal. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melihat harga beli kamu masuk akal, mahal, atau murah. Bisa dengan valuasi seperti PER dan PBV, dengan melihat angka PER dan PBV, apakah di bawah rata-rata, biasa saja, atau bahkan di atas. Bisa juga dengan langsung melihat histori harga sahamnya, apakah harga beli kamu itu di bawah rata-rata harga, biasa saja, atau di atas. Kamu juga bisa membandingkan dengan persentase dividen yield tahun-tahun sebelumnya. Misal, jika biasanya saham itu bagi dividen dengan yield 3% dan saat ini kamu berpotensi terima dividen 6%, berarti harga beli kamu cukup menarik karena bisa peroleh yield yang 1 kali lipat lebih besar dari yield pada umumnya. Saya pribadi berharap jumlah dividen yield minimal 5%. Dengan mempertimbangkan bunga obligasi dan pasar uang, rasanya jika dividen minimal 5% angka itu mulai menarik. Apabila dividen yieldnya di bawah 5%, mungkin saya tidak tertarik. Tapi apabila dividen yieldnya di atas 5%, saya juga tidak menolak karena itu seperti bonus tambahan. Kamu harus ingat menentukan angka dividen yield yang menarik bagi kamu. Karena ingat, biasanya setelah cum date, harga saham akan cenderung turun dan kamu berpotensi mengalami floating loss. Apabila yield dividen tidak menarik, kan jadi sayang jika harus mengalami floating loss lagi. Tapi apabila kamu peroleh yield yang bagus, meski portofolio floating loss untuk sementara waktu, nilai dividen itu bisa dianggap sebagai uang tunggu.
Berbicara tentang potensi floating loss setelah kumdate, saya punya dua tips yang bisa kamu lakukan agar memperkecil potensi penurunan harga saat ex-date. Yang pertama, atau poin kelima dari pembahasan ini, lihat saham yang harganya lagi koreksi. Untuk memperkecil terjadinya floating loss saat ex-date dividen, tentu kita harus membeli saham pada harga yang lebih rendah dari biasanya. Nah, salah satu trik yang bisa dilakukan adalah membeli saham yang harganya lagi koreksi dalam. Semakin besar harga sahamnya koreksi, berarti seharusnya potensi penurunan saat ex-date akan menjadi lebih kecil karena penurunannya sudah terbatas. Tapi ingat, kamu harus yakini bahwa saham tersebut memang bagus dan koreksi yang terjadi hanya bersifat sementara. Karena apabila tidak, maka strategi membeli saham yang sedang turun akan malah membuat potensi risiko jadi lebih besar. Penurunan harga saham tentu memiliki dua arti. Apakah harga turun karena memang koreksi saja, ataukah harga turun karena sudah sewajarnya dia turun? Strategi pertama ini sebenarnya cukup beresiko jika kamu tidak terlalu yakin dengan saham tersebut, karena potensi resikonya bisa dikatakan lebih besar. Tapi, apabila kamu sudah yakin dan percaya bahwa ke depan harganya akan kembali naik lagi, strategi ini bisa dikatakan menjadi salah satu yang terbaik. Karena selain kamu dapat harga yang rendah, potensi yield jadi lebih besar. Dan ada juga potensi capital gain jika nantinya harga saham kembali naik. Artinya, kamu tidak hanya meminimalisir potensi floating loss saat ex-date dividen, tapi di sisi lain, kamu juga membuka peluang untuk memperoleh capital gain. Sebagai informasi, tidak semua saham bisa terapkan strategi ini, karena tidak semua saham bagus harganya sedang turun signifikan. Selain itu, tidak semua saham bagus yang harganya sedang turun menawarkan dividen yield yang menarik dan potensi laba yang tumbuh. Kamu harus berusaha mencari saham apa yang dimaksud dan tetap mempertimbangkan potensi risiko terburuk yang bisa terjadi. Karena ingat, meski kamu sudah yakin 100%, tapi pastikan kamu tetap berpikir realistis dan mengiyakan bahwa tetap saja ada kemungkinan harganya turun lebih dalam dan bukan malah naik. Keenam, beli saham sebelum ada pengumuman dividen. Jika cara sebelumnya sulit kamu terapkan karena tidak memperoleh saham bagus yang harganya sedang turun signifikan, kamu bisa gunakan cara lain, yaitu beli saham sebelum pengumuman dividen. Cara ini akan efektif jika kamu sudah yakin bahwa di tahun depan dividen yang dibagikan akan menarik dan mungkin jauh lebih menarik dibandingkan tahun 2024. Dengan cara ini sebenarnya kamu sudah start duluan dibanding mereka yang baru mulai bergerak membeli saham saat mengetahui jumlah pasti dividen di tahun depan. Inilah tujuan utama saya buat video ini, agar kamu mulai mengatur strategi untuk memanfaatkan penurunan harga di tahun 2024 untuk memperoleh dividen yang maksimal di tahun depan. Jadi, kita tidak tunggu tahun depan untuk memanfaatkan dividen, tapi bisa mulai dari tahun ini. Karena secara umum, apabila dividen tahun depan menarik, seharusnya saat pengumuman dividen, harga saham akan cenderung mengalami peningkatan. Meski begitu, saya mau ingatkan bahwa satu hal kepada kamu juga, yaitu sisi sebaliknya. Apabila ternyata di tahun depan kebijakan dividen tidak sesuai ekspektasi, maka ada kemungkinan harga sahamnya akan terjun bebas. Jadi, apabila kamu mau start duluan, kamu juga harus siap dengan potensi profit dan resikonya. Saya mengatakan hal ini berdasarkan pengalaman pribadi dalam 2 tahun terakhir. Saya pernah membeli 2 saham sebelum pengumuman dividen. Saham pertama sesuai harapan, di mana tahun berikutnya jumlah dividen per share naik, dividen yield jadi lebih besar, dan kebijakan dividen sesuai skenario yang diproyeksikan. Hasilnya, harga saham naik signifikan, bahkan saat ex-date, harga sahamnya hanya turun sebentar kemudian naik lagi. Kesimpulannya, selain dapat dividen dengan yield yang menarik, saya juga dapat capital gain yang lumayan. Bahagia kan dapat dividen dan capital gain di saat yang bersamaan. Di sisi lain, saya juga punya pengalaman yang bertolak belakang. Seperti sebelumnya, saya beli saham sebelum pengumuman dividen dengan harapan nominal dividennya menarik di tahun depan. Sayangnya, ternyata dividen yang dibagi tidak semenarik yang diproyeksikan. Sebenarnya secara yield masih cukup oke, karena berada pada persentase di atas 7%. Tapi memang, jika dibandingkan dengan kinerja setahun yang mencetak kenaikan laba signifikan, yield tersebut rasanya kurang menarik bagi pemegang saham. Apa yang terjadi? Saat pengumuman dividen, harga sahamnya turun signifikan. Bahkan beberapa waktu sebelum itu, harga saham sudah turun drastis. Dan hal itu terus berlangsung hingga berbulan-bulan, sehingga harga saham perusahaan itu menjadi sangat rendah. Bisa kamu bayangkan, yang sebelumnya harga saham sudah rendah, menjadi lebih rendah lagi, karena kebijakan dividen yang dibawa ekspektasi. Memang sih sebenarnya penurunan harga saham itu sudah tidak masuk akal dan menjadi sangat murah.
Hal itu terbukti di mana pada tahun 2024 ini, harga sahamnya sudah terbang lagi, bahkan naik signifikan hampir menyentuh 50% setahun. Tapi apabila kamu mengalami kejadian saat harga saham turun terus, hampir setiap hari, mungkin kamu akan terus kepikiran jika mentalmu tidak siap. Jadi sebelum kamu melakukan strategi ini, pertimbangkan lagi potensi profit dan risiko yang siap dihadapi. Karena ingat, tidak semua strategi selalu profit. Jadi demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.